Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah, pada baik ya. Di sini hari ini ada yang nggak masuk? Ya, alhamdulillah pada masuk semua ya. Itu tandanya berarti pada sehat. Alhamdulillah. Semoga kalian sehat selalu dan juga selalu dilindungi ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam menjalankan setiap aktivitas. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai persiapan mental pengetahuan, performa bahasa, bahasa verbal, nonverbal, simbolik, dan penampilan pada public speaking. Nah, persiapan mental. Apa sih persiapan mental itu? Ada yang tahu? Ya, persiapan mental adalah tahapan krusial dalam menjalani proses public speaking yang sukses. Sebelum menyampaikan pidato, tentunya seorang pembicara perlu membangun fondasi mental yang kuat untuk menghadapi tantangan dan memberikan presentasi dengan keyakinan. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam persiapan mental sebelum pidato, yaitu yang pertama tentunya visualisasi, lalu pemusatan perhatian, manajemen kegugupan, penguasaan materi, dan antisipasi tantangan. Nah, di poin keempat ada penguasaan materi. Apa sih penguasaan materi itu? Nah, jadi kita sebelum melakukan public speaking, kita harus menguasai materi apa yang akan kita sampaikan. Lalu selanjutnya ada performa bahasa. Nah, performa bahasa tentunya pilihan kata. Jadi kita harus memilah-milih kata-kata apa saja yang akan kita sampaikan kepada audiens. Suatu kalimat, intonasi, dan gaya bahasa. Lalu selanjutnya ada bahasa verbal. Makna bahasa bersifat subjektif dan bisa berbeda antar individu. Nah, bahasa bisa mempermudah atau menghambat komunikasi tergantung kesepahaman makna. Nah, bahasa lisan lebih tua dari tulisan yang baru ada sekitar 5.500 tahun lalu. Bahasa ini ternyata teman-teman terbagi menjadi lisan dan tulisan, yaitu verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal dipengaruhi fisik dan mental, serta pentingnya interaksi dengan lingkungan. Lalu, komunikasi lisan paling sering digunakan karena efisien. Ya. Selanjutnya ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama, bahasa, dan yang kedua itu kata. Lalu nonverbal. Nonverbal ini komunikasinya tidak hanya terjadi secara verbal saja ya. Isyarat-isyarat yang tidak terujar bisa jadi punya arti yang lebih dalam dibandingkan kata-kata yang disampaikan nonverbal. Nah, di sini ada beberapa fungsi pesan nonverbal yang sudah diidentifikasi. Yang pertama itu ada penguatan pesan, lalu ada pembantahan pesan, ada pergantian atau substitusi pesan, ada aksentuasi atau intensifikasi pesan, lalu yang kelima itu ada pengaturan pesan. Nah, selain itu juga ada fungsi dan peran lainnya dalam bahasa nonverbal. Menurut Mark Knapp 1978 menyebutkan bahwa kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi untuk yang pertama untuk apa sih? Untuk repetisi, lalu untuk substitusi, untuk kontradiksi, untuk komplement, dan untuk aksentuasi. Di sini ada yang kurang paham dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada dilanjut ya. Lalu selanjutnya itu ada simbolik dan penampilan pada public speaking dalam konteks public speaking. Nah, dalam konteks public speaking, simbolik ini merujuk pada penggunaan simbol, baik verbal maupun non-verbal, untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Nah, simbol di sini tidak hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga mencakup bahasa tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, dan gestur yang digunakan oleh pembicara untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Di sini ada contoh penggunaan simbolik dalam public speaking. Yang pertama itu ada bahasa tubuh, lalu yang kedua ada intonasi suara, ada simbol verbal, dan simbol visual. Nah, selanjutnya itu ada penampilan dalam presentasi public speaking. Yang pertama itu ada cara berpakaian.
Lalu ada cara berdiri di podium, dan ketiga ada gerakan tubuh. Nah, tadi sudah disebutkan kan bahwa penampilan dalam public speaking itu ada 3. Yang pertama apa tadi? Ya, cara berpakaian. Nah, kenapa sih public speaking itu harus mementingkan cara berpakaian? Misal, kita menjadi public speaking atau kita menjadi pemateri ya di dalam seminar profesional. Nah, tentunya kita nggak mungkin dong ketika kita menjadi seorang pemateri, kita tuh memakai kaos misalnya ya, kaos oblong misalnya. Itu kan kayak kurang menyesuaikan gitu. Kan harusnya ketika kita menjadi pemateri, pastinya kita harus cara berpakaiannya juga harus disiapkan gitu. Berarti kalau misalnya kita menjadi seorang pemateri, ya minimal rapi gitu kan. Pakaiannya juga harus sopan, harus memadai gitu kan. Jadi cara berpakaian juga harus diperhatikan ketika kita sedang menjadi seorang pemateri di seminar misalnya. Jadi gitu ya. Nah, yang kedua itu cara berdiri di podium. Lalu yang ketiga itu apa tadi? Ya, gerakan tubuh. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, berarti udah paham semua? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan. Jangan lupa membuat learning journalnya. Hari apa terakhir? Ya, hari Sabtu jam 23:59. Di luar itu berarti tidak Ibu terima ya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.